Shalom. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua pagi ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama membaca 4 ayat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 2. Karena itu mari kita lihat bersama-sama Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, sampai kita sama-sama di ayatnya yang ke-4. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakan ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. Kita pergantian sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bagaimanakah kita akan lumpuh jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah menentukan kesaksiannya mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai penyertaan kuasa dan karunia yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara-saudara, kitab Ibrani adalah kitab yang sampai hari ini masih diperdebatkan siapa yang menulis kitab ini. Ada yang bilang Paulus, ada juga yang bilang bahwa ini adalah Petrus. Namun demikian Bapak Ibu, para ahli sampai sekarang pun masih memperdebatkan siapa penulis daripada kitab ini. Namun demikian, tidak persoalan siapa yang menulis akan kitab ini, tetapi inti daripada kitab Ibrani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema kecil untuk kita pagi ini adalah jangan hanyut di bawah arus. Jangan hanyut di bawah arus. Perhatikan ayat yang pertama. Di sana dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara-saudara, kalau kita lihat ayat yang pertama ini saja, kita bisa melihat yang seringkali membuat kita hanyut itu apa? Yang seringkali membuat kita hanyut di dalam hidup ini apa? Kalau kita lihat ayat 1 katakan, perhatikan dengan teliti apa yang kamu dengar. Ternyata yang seringkali membuat kita cepat hanyut adalah apa yang kita dengar. Ketika kita mendengar tentang promo, ketika kita mendengar tentang gratis, ketika kita mendengar tentang murah, ketika kita mendengar tentang mudah, maka biasanya orang cepat untuk hanyut, untuk cepat ambil keputusan, untuk cepat terbawa oleh arus. Itu sebabnya kata-kata awal katakan perhatikan dengan teliti kamu mendengar, karena dari pendengaran bisa membuat orang menjadi hanyut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar adalah fondasi dasar seseorang, apakah ia kuat bertahan dalam menjalani hidup atau ia mudah tergerus, ia mudah hanyut oleh berbagai macam
kita bisa melihat, tetapi kita juga bisa mendengar. Akhirnya, dengan semua kemudahan yang kita miliki, maka banyak sekali orang yang mudah terhasut, banyak sekali orang yang mudah terprovokasi, mudah sekali banyak orang yang pada akhirnya ikut-ikutan hanya karena apa yang mereka dengar. Berarti seseorang dengan mudah hanyut di bawah arus. Bukan persoalan dia seberapa kuat bertahan, seberapa kuat ia memegang satu prinsip, tetapi pengaruh daripada pendengaran dan bisikan-bisikan sangat besar. Saudara-saudara, berapa waktu yang lalu bangsa kita mengalami demo yang luar biasa. Kenapa banyak orang ikut? Selain dilihat, mendengar. Sekarang 2 atau 4 hari yang lalu di Nepal, hal yang sama. Bahkan dikatakan terinspirasi dari demo di Indonesia. Dan sekarang sedang terjadi di Prancis. Hal yang sama. Orang dihanyutkan dengan apa yang menjadi euforia, apa yang menjadi tuntutannya. Mudah diarahkan, mudah dikendalikan, mudah ikut arus. Persoalannya apa? Karena apa yang ia dengar. Saudara-saudara, kalau kita lihat bacaan kita, maka kita akan melihat kita harus teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Ini tolong digarisbawahi. Perhatikan dengan teliti apa yang kita dengar. Yang kita dengar sekarang apa, Bapak Ibu? Kalau yang kita dengar adalah berita dan politik, maka yang ada di pikiran kita dipengaruhi oleh itu. Kita akan bilang, oh mungkin arahnya ke sana, oh mungkin arahnya ke sini. Karena itu yang kita dengar, itu yang kita lihat. Kalau kita sering mendengar tentang kesehatan, maka seluruh kehidupan kita terarah ke sana, bagaimana supaya pola hidup sehat. Kalau yang kita dengar adalah kebanyakan adalah tentang hal-hal yang tidak membangun kita, gosip, pertengkaran, fitnah dan yang lain, maka kita akan terjerumus ke dalamnya. Kita akan tergeser atau tertarik untuk hanyut dalam arus tersebut. Pertanyaannya adalah apa yang sekarang sering kita dengar? Ayat 1 katakan harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Itu berarti kalau sekiranya yang kita dengar adalah firman Tuhan, maka firman Tuhan akan merubah hidup kita, akan menggeser hidup kita ke arah yang lebih baik. Di sana dikatakan, ayat 1 katakan kita harus teliti dalam menjalani hidup. Kita harus cermat, kita harus hati-hati, kita harus waspada dalam menjalani hidup. Saudara-saudara, setiap kali orang berkendara atau setiap orang jalan, kita selalu katakan hati-hati ya. Ya kan? Orang salah pakai kita mau pulang, hati-hati ya. Kenapa katakan hati-hati? Kita hanya mau mengingatkan dia supaya ia teliti, ia cermat, ia waspada dalam perjalanan pulang. Ia berhati-hati dalam menjalani. Dengan mudah kita katakan hati-hati yang di jalan. Tetapi pertanyaannya, kalau kita mengingatkan orang lain supaya ia hati-hati, apakah kita hati-hati juga dalam menjalani hidup? Apakah kita menjalani hidup kita dengan hati-hati soal kesehatan kita? Saya kalau sekarang minum kopi, lihat ibu kembali.
luar biasa. Hati-hati. Bagaimana kita menjalani hidup kita? Kita apakah hati-hati atau tidak? Sederhana. Waktu kita berkendara, diingatkan pakai helm. Soal terjadi kecelakaan atau tidak kan bukan urusan kita. Tapi hati-hati, waspada. Maka di ayat yang pertama katakan, kita harus menjalani hidup dengan penuh hati. Di dalam kitab Yakobus katakan, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Hidup kita seperti uang. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena itu kita diingatkan untuk teliti dalam menjalani hidup, cermat dalam menjalani hidup, hati-hati dalam menjalani hidup, waspada dalam menjalani hidup. Kita harus lebih memperhatikan perjalanan hidup kita di dunia ini. Bahwa cara kita hidup, bahwa cara kita menjalani hidup itu harus dievaluasi terus menerus. Sama seperti kita mengevaluasi pekerjaan kita. Kenapa hari ini kerjaan saya kurang lancar? Kenapa hari ini hanya dapat sekian? Kita evaluasi. Tapi pertanyaannya, pekerjaan bisa kita evaluasi? Bisakah kita mengevaluasi perjalanan akan hidup kita? Kita harus dengan cermat memperhatikan situasi, kondisi, keadaan, bahkan filosofi-filosofi yang sedang terjadi di dunia ini. Saudara-saudara, ada banyak filosofi hidup yang sedang terjadi di dunia ini. Yang paling sering dan paling banyak orang lakukan adalah ini. Kenapa engkau mengurus hidup? Kenapa kau sulit sekali? Kenapa kau sibuk kali mengurus hidup? Dan itu sekarang banyak sekali. Begitu kita tegur, begitu kita tanya kabar, begitu kita ingatkan dia di dalam apa urusan. Orang yang seperti ini, biar dia sakit-sakit sendiri, mati-mati sendiri, kuburkan diri, kuburkan juga dirinya sendiri. Jadi kalau saudara ketemu dengan pribadi yang demikian, biarkan, biar mati sendiri, hidup sendiri. Itu banyak terjadi. Selalu beranggapan saya ini orang introvert. Jadi hidup manusia ada orang yang tertutup, ada orang yang terbuka. Nah, kebanyakan orang yang tertutup, introvert adalah bahasanya demikian. Kenapa kau ngurus aku? Justru sebagai makhluk sosial, kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Karena itu kita tanya kabar, kita berkabar, kita memberi informasi. Itu tujuan. Maka sekiranya kalau hidup kita selama ini tertutup, tidak mau terbuka dengan orang lain, tidak mau orang lain ikut campur tangan dalam hidupmu, dan biarkan Tuhan yang ikut campur tangan, biarlah Tuhan berurusan denganmu. Maka kita harus teliti apa yang kita dengar, apalagi kita sedang ada di zaman akhir. Perhatikan ayat yang pertama katakan, karena itu, ini kata yang penting. Kata karena itu berarti ada satu perubahan. Dulu dan sekarang. Kita tidak hidup di zaman dulu, kita hidup di zaman sekarang. Karena itu cermatlah dalam menjalani. Cenderung kita kemana? Ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk? Hidup kita ini arahnya kemana sekarang? Bapak-bapak, arahnya kemana? Kemana kita bawa keluarga kita? Kemana?
Itu untuk bapak-bapak yang adalah kepala keluarga. Kemana kita bawa keluarga kita sekarang? Arahnya kemana? Sebagai ibu-ibu, kemana kita bawa rumah tangga kita? Arahnya kemana? Anak-anak, arahnya kemana? Kamu mau gak dibentuk oleh orang tua? Kamu mau gak diatur oleh orang tua? Atau kau lebih mendengar apa kata orang? Kau lebih mendengar kata teman? Kau lebih mendengar kata guru? Atau kau mau mendengar apa kata orang? Ini peringatan yang sangat serius Bapak Ibu dan saya. Jangan hanyut di bawah arus. Yang sering kali mengalihkan kita adalah pendengaran. Maka pakailah telinga dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan akan merubah akan hidup. Ini yang pertama. Jalan hidup harus teliti. Yang kedua, kalau kita lihat ayat yang kedua, di sana katakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan atau mendapat balasan yang setimpal. Maka yang kedua, jangan hanya di bawah arus. Ingat, firman Tuhan tetap berlaku untuk semua orang. Ini yang kedua, firman Tuhan tetap berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Bahwa firman Tuhan itu kekal adanya, tidak berubah oleh situasi dan keadaan. Firman Tuhan tidak berubah oleh kepentingan sesaat. Firman Tuhan itu ya dan amin. Maka kita harus ingat setiap pelanggaran, setiap ketidaktaatan, setiap dosa yang kita lakukan, kita akan mendapatkan balasan yang setia. Kalau sekali kita berbuat dosa, jangan harap bahwa saya akan mudah, karena saya sudah diampuni, nggak mungkin ada hukuman. Setiap kita tidak luput daripadanya. Karena itu jangan bilang firman Tuhan. Jangan jadikan firman Tuhan itu seperti obat. Kalau lagi sakit kepala, obatnya Panadol. Lagi demam, ada amoxicillin, ada paracetamol. Tapi firman Tuhan adalah untuk kita semua. Jangan pernah berkata firman ini cocok untuk suamiku, firman Tuhan ini cocok untuk anakku, firman Tuhan ini cocok untuk istriku. Firman Tuhan itu untuk Bapak Ibu dan saya, untuk kita semua. Jangan memilah-milah, karena firman Tuhan berlaku untuk semua tanpa terkecuali. Jadi kalau ibu, bagaimana mereka yang tidak percaya kepada Yesus? Bagaimana mereka yang tidak menyembah kepada Yesus? Apakah firman Tuhan berlaku untuk mereka? Iya. Dalam kitab Roma katakan mereka akan diadili, dihakimi menurut hati nuraninya, menurut perbuatan. Standar yang mereka pakai, Tuhan pakai itu untuk mengukur atau menilai. Maka tak ada satupun di antara kita yang lolos dari firman. Ini hal yang kedua, Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan tetap berlaku. Firman Tuhan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Kalau hari ini kita buat kesalahan, besok kita buat kesalahan, kita diampuni. Tapi jangan lupa, hukuman itu tetap kita diampuni. Tapi hukuman akibat daripada perbuatan kita kan tetap. Sama seperti kalau kita jatuh sepeda motor, akibatnya luka. Kita obati sembuh, lukanya hilang, bekasnya hilang, tidak mungkin hilang. Karena
menjadi peringatan untuk Bapak Ibu dan saya. Jangan hanya tiba arus. Gak apa-apa. Tuhan itu maha baik. Dia akan ampuni aku. Aku tunggu detik-detik terakhir baru aku datang sama Tuhan. Yang Tuhan ampuni, Tuhan sayang. Tapi persoalannya bukan hanya masuk surga. Ada upah yang Tuhan beri kepada Bapak Ibu dan saya. Soal masuk surga, semua akan masuk surga yang percaya kepada Dia. Tapi upahnya, kita boleh katakan kita didudukkan berdasarkan upah yang kita beri. Masuk surga sama-sama, tapi begitu sampai di surga ada yang di pojok sana, ada yang dulu di depan. Jemaat bermasmur terpencar. Alangkah indahnya masuk surga semuanya duduk di depan. Jangan tengok sebelah kamu di mana. Syukur kalau masuk surga, kamu di neraka. Karena agak sulit itu. Karena itu, saudara, ingat, firman Tuhan tetap berlaku untuk semua. Yang ketiga, ayat 3 dan ayat yang keempat. Apa yang saudara katakan ayat 3 ayat 4? Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diperintahkan oleh Tuhan dan oleh mereka yang mendengarnya. Ayat 4, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda mujizat dan seterusnya. Ingat, ada keselamatan yang telah Allah sediakan bagi kita. Jangan hanya di bawah arus, karena ada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu. Gak usah dulu bicara keselamatan di surga. Di Simpang Elizabeth ini sudah ditutup jalan. Betul? Kenapa ditutup? Semuanya hanya bicara keselamatan. Karena banyak orang yang melawan arus, melawan arah. Betul? Kalau itu terus. Berapa banyak kecelakaan terjadi? Jangankan keselamatan di surga, keselamatan di dunia harus dipikirkan. Dengan nggak ada lagi melawan. Kasihan memang mereka yang datang dari sana, terompet ujung, mudah, tapi semuanya yang berarti kalau kita tidak hanyut di bawah arus, ada keselamatan yang diberi kepada kita. Jangankan di surga, masih di dunia pun kita diatur supaya selamat. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Jangan protes dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau kita selamat. Seringkali kita banyak protes dengan Tuhan, karena kita merasa apa yang Tuhan buat terlalu jauh, terlalu sulit. Kita tidak mau ikut yang Tuhan mau. Saya menyaksikan dengan mata kepala berapa banyak kecelakaan yang terjadi di Simpang Elizabeth. Tapi yakinlah, ada pro dan kontra terjadi di sana. Tetapi kembali kepada Tuhan. Poin pertama,
yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Kalau kita mendengar marah, maka mari cepat kita lakukan. Karena Tuhan sayang kepada kita. Intinya adalah keselamatan menjadi milik setiap kita, asalkan kita jangan banyak protes. Jangan banyak komplain dengan Tuhan. Sekiranya mulut kita lebih mudah komplain kepada Tuhan daripada berterima kasih, maka kita akan sulit menerima mujizat-mujizat. Perhatikan ayat yang ketiga dan keempat. Ada banyak mujizat yang Tuhan sediakan untuk setiap kita, tetapi karena kita seringkali komplain dengan Tuhan, maka mujizat itu tidak menjadi bagian kita. Akhir daripada rekaman ini, apakah engkau terhanyut arus zaman ini atau tidak? Coba lihat di dalam dirimu, apakah engkau sedang terhanyut atau tidak? Apa yang paling banyak engkau dengar hari-hari? Firman Tuhan berkata, engkau harus teliti apa yang engkau dengar, apa yang engkau dengar hari-hari. Ketakutan kan? Kesesatan kan? Apakah firman Tuhan yang engkau dengar? Jika engkau sudah hanyut, terbawa oleh arus zaman ini, mari kembali kepada Tuhan. Bertobat, terima keselamatan yang Ia sediakan bagi kaum saya. Ia tidak berubah. Tangannya terbuka menunggu engkau kembali, karena firman